Salam cerdas selaras para tandapan yang hadir di malam ini dan juga buat para tandapan di mana saja berada, baik di alam skala maupun niskala. Pada kesempatan yang baik kali ini, yang hanya ingin mengulang kembali untuk mewedarnya berkali-kali tentang perbedaan dan keterkaitannya antara agama dengan spiritualitas. Karena faktanya masih banyak orang-orang yang belum tahu dengan pasti tentang definisi agama dan spiritualitas itu sendiri. Sampai saat ini, yang belum menemukan adanya definisi yang jelas, memadai, dan universal tentang agama dan spiritualitas. Apa yang Hyang ketahui hanyalah definisi sepihak yang sangat subjektif yang diberikan oleh setiap penganut agama yang lebih banyak menguntungkan keberadaan agamanya sendiri dan merugikan agama-agama pihak lainnya. Belum lagi pandangan dari mereka yang menolak dan tidak percaya kepada agama, dan mereka yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, membuat semakin kabur dan tidak jelas definisi tentang agama dan spiritualitas. Terus terang, yang merasa tertarik untuk menemukan definisi yang tepat tentang perbedaan dan keterkaitan agama dengan spiritualitas. Dalam hal ini, yang membatasi diri untuk melihat keberadaan agama dalam pandangan spiritualitas berdasarkan pada fakta yang sebenarnya yang sedang berjalan. Semisal yang ingin mencoba memandang keberadaan agama dalam kacamata agama, maka yang tidak akan menggunakan pandangan para penganutnya yang berbeda-beda dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, melainkan yang ingin melihat agama dari kacamata agama itu sendiri. Karena ada perbedaan substansial yang menyolok antara ajaran murni agama dengan keterbatasan pemahaman para penganutnya. Dalam pandangan para penganutnya, definisi agama masih bersimpang siur. Masing-masing penganutnya memiliki definisi yang berbeda-beda antara agama yang satu dengan agama-agama lainnya. Tentu saja, setiap penganut agama sudah memiliki keyakinan tertentu dalam memahami agamanya masing-masing. Sekalipun pemahaman, pengetahuan, dan sistem keyakinan mereka berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan dan mendiskreditkan sistem keyakinan dan kepercayaan yang lainnya. Begitulah, jika kita melihat agama dan definisinya dalam pandangan para penganutnya, masing-masing penganut agama merasa berbeda bahkan bertentangan sehingga tidak mau disamakan agamanya dan sistem keyakinannya dengan agama-agama lainnya. Dan masing-masing para penganutnya melihat bahwa hanya agamanya saja yang dibenarkan dan terjamin keasliannya dibanding dengan agama-agama lainnya. Seolah-olah terbaca, keyakinan semacam itu adalah wajar dan normal. Karena itu persoalan keimanan yang tidak bisa diganggu-gugat. Begitu kata mereka. Dalam keimanan, seorang penganut agama harus memiliki keyakinan bahwa hanya agamanya saja yang benar dan lurus, sedangkan agama-agama yang lainnya adalah salah dan sesat. Begitulah menurut pendapat dan pandangan sebagian besar para penganut agama. Jika kita melihat bagaimana pertentangannya antara penganut agama yang satu dengan penganut agama lainnya, mudah terbaca bagaimana keadaan mentalitas mereka yang mudah terbakar dan mudah dihasut, serta diadu domba dengan persoalan-persoalan yang sangat sepele. Begitulah keadaan para penganut agama kebanyakan, mudah terpancing emosionalnya. Bagi mereka, membela kebenaran agamanya sekalipun harus terjadi pertumpahan darah, mereka merasa itu lebih baik daripada menciptakan kedamaian dan kerukunan sesama umat beragama. Padahal sesungguhnya apa yang mereka lakukan bukan membela kebenaran agamanya, melainkan hanya membela kebenaran pemahaman dan keyakinannya sendiri yang dangkal dan terbatas. Mereka mengaku sebagai orang beragama, tetapi perangai dan sepak terjangnya sama sekali tidak mencerminkannya. Jadi tidak salah
jika mereka dikatakan masih kanak-kanak, karena mereka berperangai sebagaimana kanak-kanak yang belum mampu mengendalikan ego dan nafsunya. Mereka masih menjadi budak dari ego dan nafsunya. Memang demikianlah watak manusia yang masih berada di wilayah kanak-kanak. Sangat berbeda dalam perspektif spiritualitas, dalam memandang agama yang selalu melihat agama dari kemurnian ajarannya, dan bukan dari keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan perangai para penganutnya yang saling bertentangan antara satu penganut dengan penganut yang lainnya, dan merasa benar sendiri, menganggap keliru dan sesat pada keyakinan dan agama lainnya. Begitulah pandangan spiritualitas terhadap agama yang berbeda jauh dengan pandangan para penganut agama, baik dalam pandangannya terhadap agama itu sendiri maupun terhadap spiritualitas. Karena secara substansial harus dibedakan antara kebenaran murni dari ajaran agamanya yang bersumber dari kenyataan yang sebenarnya dengan pemahaman dan keyakinan para penganutnya yang terbatas yang bersumber dari keterbatasan pikirannya sendiri. Jadi, dalam pandangan spiritualitas, semua agama sama dan setara karena kemurnian ajarannya berasal dari sumber yang sama, yaitu kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan persoalan keyakinan dan pemahaman para penganutnya yang bersumber dari pikirannya masing-masing, sehingga pemahaman dan sistem keyakinannya masing-masing berbeda dan bertentangan satu dengan yang lainnya, berada di luar kajian spiritualitas. Dalam pandangan spiritualitas, agama hanyalah merupakan bagian awal dalam proses perjalanan spiritual manusia menuju puncak jenjang spiritualitas dalam mencapai kesadaran murni. Dan spiritualitas merupakan jenjang tertinggi, merupakan puncaknya pendakian mencapai kesempurnaan diri untuk memasuki kenyataan yang sebenarnya. Jadi, sangatlah berbeda jauh pengetahuan, cara, dan tujuan spiritualitas dengan pengetahuan, cara, dan tujuan agama. Dalam pandangan spiritualitas, para Mesias, para Rasul, para Nebu, para Buddha, para Avatar, maupun para guru sejati adalah tokoh-tokoh spiritual sejati yang sudah mencapai kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya adalah keadaan yang sesungguhnya yang menjadi asal dan tujuan tertinggi dari semua perjalanan spiritual yang tak bisa diungkapkan dengan bahasa dan kata-kata apapun. Dan pada saat yang sama, kenyataan yang sebenarnya adalah merupakan pengetahuan yang hakiki yang bisa kita dapatkan melalui mengalaminya secara langsung. Dalam perjalanan spiritualnya, mencapai puncak kesempurnaan dirinya sebagai diri sejati. Para spiritualis sejati seperti Avatar, Buddha, Rasul, Nebu, Mesias, dan para guru, mereka datang ke muka bumi untuk memberikan jalan terang kepada umat manusia yang sedang mengalami kegelapan. Jadi, ajaran murni yang mereka bawa bukan milik sekelompok atau segolongan manusia tertentu. Ajaran mereka adalah milik semua manusia. Seluruh umat manusia berhak mengetahuinya, berhak mengkaji, dan mengambil terangnya untuk dijadikan cahaya dalam perjalanan spiritualnya. Jadi, seluruh kitab suci yang ada di dunia ini bersumber dari kenyataan sebenarnya yang sama, yang hanya satu-satunya. Oleh karena itu, kitab suci semua agama bukanlah karya cipta atau buatan dari pikiran manusia. Kenyataan yang sebenarnya lah yang menjadi sumber seluruh kitab suci, yang kemudian disebut sebagai petunjuk atau ajaran murni dari langit. Ajaran murni langit adalah sebutan lain tentang ajaran kasunyatan yang sebenarnya, yang tak bisa diungkapkan oleh bahasa dan kata-kata apapun. Tan kinoyo ngopo, laisa kamislihi sayun.
Karena semua ungkapan ke dalam bahasa apapun hanya akan merusak kemurniannya yang non-dualitas. Dari kenyataan non-dualitas berubah menjadi pernyataan-pernyataan verbal yang mendualitas. Kemudian, petunjuk murni langit yang non-dualitas tanpa bahasa kata-kata itu harus diturunkan ke bumi, dialihkan ke dalam bahasa kata-kata tertentu, agar mudah diterima dan dipahami oleh yang menerimanya. Dan sudah menjadi watak bahasa yang selalu terkait dengan watak pikiran yang selalu mendua, sehingga pada saat mereka ingin menyampaikan pengetahuan tentang kenyataan yang dialaminya kepada umat manusia yang belum menyaksikan dan mengalami, dibutuhkan bahasa kata-kata sebagai bahasa penyampaian. Maka manakala kenyataan non-dualitas yang dialami itu dialihkan ke dalam pernyataan-pernyataan verbal bahasa kata, berubah karakter menjadi mendua, mendualitas, mengandung nilai-nilai yang mudah berubah pada setiap pikiran dan jiwa-jiwa. Namun demikian, petunjuk murni langit non-dualitas yang sudah menjadi pernyataan-pernyataan verbal yang dualitas akan tetap di dalam kemurniannya sebagai kenyataan non-dualitas bagi mereka yang telah mampu mensucikan pikirannya dari dualisme pengetahuan dan pemahaman serta keyakinan yang terbatas yang membingungkan. Terlebih lagi, jika memasuki kehidupan manusia yang masih ada di dalam pengaruh biologisnya dan keadaan mentalitasnya yang selalu mendua, sehingga tidaklah mudah untuk memahami kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas, tanpa berbanding, tanpa nilai apapun, just as it is. Saya membagi jenjang perjalanan spiritual ini dalam 4 tingkatan, disesuaikan dengan masa pertumbuhan biologis manusia. Dan seharusnya jenjang-jenjang pertumbuhan biologis manusia bisa dijadikan cermin untuk melihat dan mengukur pertumbuhan spiritualnya. Karena tubuh ragawi manusia bisa dijadikan cermin bagi manusia untuk melihat bagian dari dirinya sendiri yang tidak nampak, bagian yang tak bisa dilihat dengan mata ragawinya, seperti ruh dan jiwanya. Maka, kematangan ragawi harus bisa dijadikan cermin dan ukuran bagi kematangan jiwanya. Demikian pula, kematangan jiwa haruslah dijadikan cermin dan ukuran bagi kematangan spiritualnya. Maka, 4 jenjang pertumbuhan biologis merupakan petunjuk bagi 4 pertumbuhan spiritualnya. Jadi, jenjang-jenjang perjalanan spiritual manusia dapat dibagi dalam 4 tingkatan sesuai dengan 4 jenjang pertumbuhan biologisnya. Seperti jenjang struktural aksiologis di masa kanak-kanaknya dan jenjang metodikal praktis di masa remajanya, sedangkan jenjang esensial meta-epistemologis ada di masa dewasanya dan jenjang substansial meta-ontologis berada di masa tuanya. Sedangkan di dalam ajaran Islam juga terbagi dalam 4 jenjang. Jenjang syariat untuk masa kanak-kanak, sedangkan jenjang tarikat untuk masa remaja, dan jenjang hakikat untuk masa dewasa, dan jenjang makrifat untuk masa tua. Begitu pula dalam ajaran Hinduisme, karma marga untuk masa kanak-kanaknya, sedangkan bakti marga untuk masa remaja, dan raja marga untuk masa dewasanya. Kemudian jenana marga untuk masa tuanya. Sedangkan dalam ajaran Kristianisme terbagi dalam 4 jenjang juga, seperti sainsis untuk masa kanak-kanak, metodis untuk masa remaja, esensis untuk masa dewasa, dan gnosis untuk masa tuanya. Sedangkan dalam Buddhisme juga terbagi dalam 4 jenjang, yaitu jignasu untuk masa kanak-kanak, sadaka untuk masa remaja, aruda untuk masa dewasa, dan arahat untuk masa tuanya.
Jenjang struktural aksiologis atau syariat dalam Islam, karma marga dalam Hinduisme, sainsis dalam Kristianisme, dan jignasu dalam Buddhisme adalah merupakan jenjang awal bagi manusia mendapatkan pengetahuan tentang kenyataan secara dogmatis melalui bahasa kata-kata dan simbol-simbol belaka. Jenjang inilah yang kemudian disebut sebagai agama. Sedangkan jenjang substansial metaontologis yang harus dicapai di masa tuanya merupakan jenjang spiritualitas yang sebenarnya. Jenjang ini dalam Islam disebut ma'rifat, dalam Hinduisme disebut jenana marga, sedangkan dalam Kristianisme disebut gnosis, dan dalam Buddhisme disebut arrahat. Di setiap jenjang memiliki disiplin dan ketentuannya sendiri-sendiri yang berbeda kualitas dan kepadatannya. Persoalan struktural atau syariat atau karma marga atau sainsis atau jignasu tidak hanya ada di jenjang pertama, di jenjang struktural aksiologis saja, tetapi juga ada di seluruh jenjang. Ada strukturalnya masing-masing yang berbeda kualitas dan kepadatannya. Begitu pula persoalan substansial atau puncak dan tujuan tertinggi tidak hanya ada di jenjang substansial metaontologis saja, melainkan di masing-masing jenjang juga memiliki substansial atau puncaknya sendiri-sendiri. Jadi, di setiap jenjang selalu ada 4 ketentuan dengan segala disiplinnya, seperti disiplin dan ketentuan-ketentuan itu adalah struktur atau ketentuan dasar, 2 metode atau cara kerjanya, 3 esensi atau inti persoalannya, dan keempat substansi atau tujuan tertingginya. Sehingga di dalam setiap jenjang memiliki disiplin dan ketentuan yang sama dengan kualitas dan kepadatan yang berbeda antara jenjang yang pertama dengan jenjang-jenjang lainnya yang lebih tinggi. Seperti jenjang struktural aksiologis. 1. Ada struktur struktural aksiologis. 2. Ada metode struktural aksiologis. 3. Ada esensial struktural aksiologis. 4. Ada substansi struktural aksiologis. Begitu pula di jenjang-jenjang lainnya. Dalam jenjang substansial metaontologis ada 1 strukturnya atau aturannya, 2 ada metodenya atau cara kerjanya, 3 ada esensinya atau inti persoalannya, dan 4 ada substansinya atau tujuan tertingginya. Di dalam ajaran Islam pun terbagi seperti itu. Di setiap jenjang ada syariatnya atau aturan dasarnya. Namun di setiap jenjang syariatnya berbeda-beda. Ada syariatnya syariat, ada syariatnya torekot, ada syariatnya hakikat, ada syariatnya ma'rifat. Begitu pula ada tarikatnya syariat, ada tarikatnya tarikat, ada tarikatnya hakikat, dan tarikatnya ma'rifat. Dan di setiap jenjang juga ada hakikatnya. Hakikatnya syariat, hakikatnya tarikat, hakikatnya hakikat, hakikatnya ma'rifat. Begitu pula ma'rifat atau tujuan tertinggi ada di setiap jenjang. Ma'rifatnya syariat, ma'rifatnya torekot, ma'rifatnya hakikat, ma'rifatnya ma'rifat. Nah, 4 jenjang perjalanan spiritual manusia dapat dicerminkan dengan adanya 4 masa pertumbuhan biologisnya, dari mulai bayi hingga ke masa tuanya. 4 jenjang perkembangan spiritual tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 1. Masa kanak-kanak mulai dari jenjang struktural aksiologis. 2. Masa remaja untuk jenjang metodikal praktis. 3. Masa dewasa untuk jenjang esensial meta-epistemologis. Dan 4. Masa tua untuk jenjang substansial meta-ontologis. Nah, dari 4 tingkat pertumbuhan kehidupan manusia, maka masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting dan menentukan kebaikan masa depannya. Itulah sebabnya masa kanak-kanak itu yang anggap sebagai golden age.
atau masa keemasan. Karena masa kanak-kanak adalah masa yang baik untuk menanam segala potensi kebaikan dan kemuliaan ke dalam jiwanya yang masih kosong akan pengetahuan dan pengalaman. Jika masa kanak-kanak adalah masa yang baik untuk menanam, maka masa remaja adalah masa tumbuh, dan masa dewasa adalah masa kembang, kemudian masa tua adalah masa memetik buahnya atau hasilnya. Oleh karena itu, masa kanak-kanak adalah masa awal kehidupan yang sangat menentukan perjalanannya dan tujuan akhirnya. Jadi, jika manusia lalai menanam di masa kanak-kanaknya, maka selanjutnya manusia tidak tahu apa yang bakal tumbuh di masa remajanya dan tidak tahu yang bakal berkembang di masa dewasanya, serta tidak mengetahui buah apa yang akan dipetik di masa tuanya. Itulah sebabnya mengapa agama sebagai petunjuk dan tuntunan untuk manusia di awal kehidupannya menjadi sangat penting dan menentukan. Disebut agama karena merupakan pengetahuan dan tuntunan yang pertama kali diterima manusia di awal kehidupannya yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Jadi, agama adalah tuntunan dan pengetahuan awal yang diperoleh manusia di masa kanak-kanaknya yang diperoleh dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, bayi manusia bagaikan kertas putih, bisa menjadi merah, biru, atau hitam tergantung pada orang tuanya. Jadi, anak manusia bisa tumbuh menjadi Kristen, Islam, atau ateis tergantung pada keyakinan dan pengetahuan orang tuanya. Jika orang tuanya beragama Buddha, maka anaknya akan menjadi penganut Buddhisme. Begitu pula, jika orang tuanya tidak kenal dan tak percaya akan Tuhan, maka anaknya bisa menjadi seorang ateis. Dan bisa juga terjadi jika bayi manusia dibuang ke hutan, kemudian diadopsi dan dijadikan anak oleh seekor monyet, maka kemungkinan besar bayi manusia itu akan tumbuh sebagai monyet. Jadi, kecerdasan intelektual itu penting untuk menolong manusia dari kegelapan tubuh dagingnya dan dari keterbatasan panca inderanya. Dan karena kecerdasan intelektual itu berkembang tergantung pada data-data dan informasi-informasi yang masuk ke otaknya, manusia menjadi ateis atau teis tergantung pada data-data yang ada di otaknya. Oleh karena itu, dengan adanya kecerdasan intelektual, pengetahuan manusia belumlah cukup. Dibutuhkan adanya kecerdasan yang lain yang tidak tergantung pada data-data dan informasi-informasi yang tersimpan di dalam otak. Kecerdasan dan pengetahuan yang tidak tergantung pada banyaknya data-data atau informasi-informasi yang tersimpan di memori di otaknya. Pukulan-pukulan, kepahitan dan kesakitan yang dialami seorang manusia akan membangkitkan tumbuhnya kesadaran tertingginya yang mulai mempertanyakan kepada dirinya sendiri, siapa aku sebenarnya? Apakah aku hanya sepotong daging yang segera membusuk? Atau sekedar seonggok data-data yang tersimpan di dalam memori di otakku? Atau apakah aku sekedar kesadaran yang mulai kritis mempertanyakan siapa diriku yang sebenarnya? Jenjang struktural aksiologis atau agama menjadi sangat penting dan menentukan dalam kehidupan manusia di permulaan hidupnya, karena agama menempati urutan pertama dalam kebutuhan spiritual manusia. Agama menjadi sangat penting sebagai tuntunan dan pengetahuan awal bagi manusia di masa kanak-kanaknya, yang masih banyak memiliki keterbatasan dalam segala sesuatunya. Terbatas kemampuan tubuh ragawinya, terbatas kecerdasan dan pengetahuan intelektualnya, sehingga ajaran agama yang disampaikan dalam keadaan terbatas dan terbungkus disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kecerdasannya di masa kanak-kanaknya. Selamanya,
agama menjadi kebutuhan awal manusia selama masih ada kelahiran manusia baru. Dan tugas agama selesai di ambang manusia memasuki masa remajanya ke dalam jenjang metodikal praktis. Di jenjang metodikal praktis, manusia harus mulai mencari dan menemukan substansi-substansi yang sebenarnya dari setiap nama-nama dan kata-kata yang diketahuinya di jenjang struktural sebelumnya. Begitu pula di masa dewasanya, manusia harus mulai memasuki jenjang esensial metaepistemologis dan sudah harus bisa menemukan dan menyaksikan kenyataan dengan matanya sendiri. Setiap nama-nama dan kata-kata yang diketahui di jenjang sebelumnya. Hingga di masa tuanya, manusia harus memasuki jenjang substansial metaontologis untuk membuktikan dan mengalami setiap substansi yang berhasil disaksikan oleh mata esoteriknya. Dan pada saat yang sama, manusia tidak akan mengalami kenyataan yang sebenarnya selama masih ada keterikatan dengan segala pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan yang ada di dalam pikirannya. Jadi, pengetahuan hakiki barulah dialami pada saat terjadinya kehancuran seluruh pengetahuan yang bersumber dari pikiran. Ada perbedaan substansial yang mendasar antara jenjang struktural aksiologis yang disebut sebagai agama dengan jenjang spiritualitas yang saya sebut sebagai level substansial metaontologis, sebagaimana perbedaannya antara pengetahuan yang diperoleh di masa kanak-kanaknya dengan pengalaman yang didapatkan di masa tuanya. Perbedaan dan keterkaitan antara agama dan spiritualitas seperti pengetahuan awal yang hanya mengenal kenyataan melalui nama-nama dan konsepsinya, dengan pengetahuan yang kita peroleh melalui mengalami kenyataan itu sendiri. Perbedaan yang membedakan antara pernyataan-pernyataan dengan kenyataan tanpa prasangka apapun. Syarat utama di dalam beragama adalah adanya akal pikiran dan ilmu pengetahuan yang memadai. Tidak beragama seseorang jika tidak berakal. Jadi keberadaan kecerdasan akal pikiran dan ilmu pengetahuan menjadi sangat penting dan menentukan di dalam keberagamaan manusia. Tanpa didampingi oleh adanya ilmu pengetahuan dan kematangan nalarnya di dalam beragama, bisa jadi manusia mengalami kesesatan karena disesatkan oleh keterbatasan pikiran dan pengetahuannya dan bukan oleh agamanya. Berbeda jauh dengan spiritualitas. Dalam jenjang substansial metaontologis atau spiritualitas, justru sebaliknya, kita harus menonaktifkan pikiran. Kita tidak membutuhkan lagi pikiran dengan seluruh pengetahuannya. Sebanyak dan seluas apapun pengetahuan intelektual yang kita peroleh dari proses berpikir hanyalah setetes air dibanding dengan samudera pengetahuan hakiki yang kita dapatkan melalui mengalami kenyataan yang sebenarnya. Lenyapkan seluruh pengetahuan produk dari pikiranmu sendiri, seluruh pemahaman dan seluruh keyakinanmu yang dualitas dan terbatas yang akan menjadi penghalang dan pembatas untuk mengalami kenyataan yang sebenarnya yang tak terbatas. See the reality as it is, not as your mind. Kenyataan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang hakiki. Inilah pengetahuan yang berhasil dicapai oleh para spiritualis sejati. Nah, pengetahuan hakiki itulah yang disampaikan oleh para rasul, para nebu, para awatar, para mesias, para brahmana atau para guru sejati. Mereka hadir ke muka bumi karena kepeduliannya terhadap kedamaian dan kemerdekaan umat manusia di mana saja berada, agar manusia mampu mencapai kemerdekaan dan kebahagiaannya lepas dari semua bentuk keterikatan dan ketakutannya. Ajaran murni dari semua tokoh spiritualis sejati seperti Rasul, Nebu, Brahmana, Mesias, Buddha, Awatar, atau para guru bukanlah milik kelompok atau komunitas manusia tertentu. Jadi setiap manusia berhak dan merdeka mengikuti, mengkaji, dan mempelajarinya untuk mendapatkan pencerahan darinya.
Namun secara sosial faktanya ada manusia atau kelompok manusia tertentu yang merasa menjadi sebagai pemiliknya dan melakukan larangan-larangan yang membatasi kemerdekaan yang lainnya, yang merasa benar sendiri dengan keyakinan dan pemahamannya, pada saat yang sama menganggap keyakinan dan pemahaman yang lain salah dan sesat. Inilah kebodohan dan sekaligus keangkuhan yang nyata dari orang-orang yang picik, yang merasa berkuasa dan merasa benar sendiri. Ingatlah, selama Tuhan masih gaib dan tidak dapat kamu saksikan, maka kamu tidak boleh menyalahkan pemahaman orang lain tentang Tuhan karena tidak sesuai dengan pemahamanmu. Para pelaku spiritual yang sudah mencapai jenjang kenyataan yang sebenarnya, mereka itulah yang disebut spiritualis sejati. Jika dicermati secara metodologis, para spiritualis sejati itu dapat dibedakan menjadi 3 macam spiritualis karena peranan dan cara kerjanya, yaitu 1 yang disebut sebagai utusan Tuhan, 2 yaitu yang ingin menjadi dirinya sendiri, dan ketiga yaitu mereka yang disebut sebagai guru sejati. Spiritualis sejati yang pertama adalah mereka yang kehadirannya sudah diberitakan dan diramalkan oleh spiritualis sejati sebelumnya, seperti misalnya para rasul, para avatar, atau para Buddha. Para spiritualis ini hadir di muka bumi dengan terang-terangan memproklamirkan dirinya sebagai utusan Tuhan yang harus menyampaikan kebenaran secara revolusioner kepada seluruh umat manusia. Sedangkan spiritualis sejati yang kedua adalah mereka yang telah mencapai dan mengalami kenyataan yang sebenarnya, namun tidak diwajibkan untuk menyampaikan pengetahuannya kepada umat manusia, kecuali untuk kebutuhan dirinya sendiri. Sedangkan spiritualis sejati yang ketiga adalah mereka yang telah lama melakukan pencaharian dan penyelidikan terhadap rahasia kehidupan dan rahasia kenyataan, sebagaimana para saintis yang berhasil menggali rahasia terdalam dari alam semesta fisika. Jika kehadiran spiritualis sejati yang pertama maupun yang kedua diberitahukan oleh spiritualis sebelumnya, maka kehadiran spiritualis sejati yang ketiga ini dirahasiakan. Spiritualis sejati yang ketiga inilah yang kemudian disebut sebagai guru atau guru sejati. Kehadiran seorang guru sejati sangat dirahasiakan dan tak seorang pun mengetahui keberadaan dan kehadirannya, kecuali para murid-muridnya yang memang telah lama mencari dan merindukannya. Jika langkah-langkah yang dilakukan oleh spiritualis sejati yang pertama adalah melakukan gerakan revolusi, melakukan perubahan secara cepat dan penuh risiko, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang guru sejati adalah berevolusi, yaitu melakukan perubahan secara perlahan terhadap mentalitas dan spiritualitas para muridnya. Secara substansial ontologis, ada perbedaan metodologis dan tujuan antara langkah-langkah yang dilakukan oleh spiritualis sejati yang disebut sebagai utusan Tuhan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang spiritualis sejati yang disebut sebagai guru. Jika para utusan Tuhan menggunakan gerakan revolusi untuk melakukan perubahan sosial dan mentalitas umat secara cepat, maka para guru sejati menggunakan langkah-langkah evolusioner, yaitu melakukan perubahan mental dan sosial secara perlahan-lahan terhadap orang-orang atau murid-muridnya yang menginginkan terjadinya perubahan yang lebih baik di dalam dirinya maupun di dalam kehidupannya. Maka dalam hal ini saya, Hyang Weldo, selaku guru pembimbing, hanya berkewajiban melayani orang-orang yang sedang mengalami kehausan spiritual, menjawab setiap pertanyaannya, membimbingnya untuk menemui Tuhannya yang sudah lama mereka rindukan, dengan jalan mengenal dirinya sendiri yang sebenarnya terlebih dahulu. Karena hanya melalui diri sejatimu yang sebenarnya, kamu bisa bertemu dengan Tuhanmu yang berada di dalam kenyataannya yang sebenarnya. Sedangkan diri yang saat ini kamu sadari sebagai dirimu bukanlah dirimu yang sebenarnya,
melainkan hanyalah sepotong ego yang selalu mengendalikan dan menguasai dirimu, yang selalu mengaku sebagai dirimu sendiri. Dengan egomu, kamu tak bisa menemui pribadi-pribadi yang lainnya kecuali sesama egonya, apalagi untuk berjumpa dengan Tuhanmu. Jadi, kewajiban Hyang hanyalah melayani mereka yang sedang menyempurnakan perjalanan spiritualnya di level substansial ontologis di masa tuanya, yang hanya memberikan minum kepada mereka yang sedang kehausan akan pengetahuan dan pengalaman spiritual. Yang hanya melayani kebutuhan spiritual mereka sebagai jenjang yang keempat yang harus mereka capai dan mereka alami. Sesungguhnya, perjalanan spiritual adalah perjalanan manusia yang paling puncak mengenal dirinya sendiri di dalam kemurniannya, di dalam kenyataannya, di dalam diri yang sebenarnya sebagai langkah pertama sebelum mengenal Tuhannya, yaitu mensucikan dirinya sendiri dari seluruh keterikatan duniawi. Di dalam spiritualitas tidak ada ajaran apapun. Jadi di dalam spiritualitas tidak ada pelajar dan juga tidak ada pengajar. Yang ada hanya seorang guru dan dengan murid-muridnya. Perjalanan spiritual adalah sebuah perjalanan untuk mengetahui pengetahuan yang sebenarnya. Pengetahuan hakiki yang bersumber di atas kenyataan yang sebenarnya. Dan hanya satu metodologi yang memadai untuk mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya, yaitu dengan cara menghancurkan seluruh pengetahuan yang diperoleh melalui pemikiran dan penalaran dualitas yang terbatas. Jadi, hanya dengan menghancurkan seluruh keterikatanmu, apakah itu pengetahuan, pemahaman, atau keyakinan yang bersumber dari pikiranmu sendiri. Jadi, apa yang Hyang bisa lakukan hanyalah menolong mereka untuk mengenal dirinya yang sebenarnya dengan cara melenyapkan diri ego yang selama ini sedang menguasai dan mengendalikan diri dan kehidupannya, agar setiap diri mampu menjadi dirinya sendiri yang sebenarnya yang bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Hyang sangat berbahagia sekali jika banyak orang yang menjadi tercerahkan, bangun dan sadar dari tidur dan mimpinya. Hyang tidak mengajarkan sesuatu yang berbahaya, yang hanya mewajibkan setiap orang untuk mampu menaklukkan dan mengendalikan dirinya sendiri untuk mencapai kemerdekaan. Hyang tidak pernah mengajari seseorang untuk menjadi keras kepala yang bisa membahayakan dan merugikan orang lain. Justru Hyang mengajari mereka untuk bisa menghancurkan egonya sendiri yang bersemayan di otak di kepalanya, agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya dan makhluk hidup lainnya. Hanya orang-orang picik yang tidak berbudi pekerti, yang dipenuhi kebencian, yang tidak mampu mencerna pencerahan yang Hyang berikan. Sesungguhnya mereka yang memiliki masalah dan selalu membuat masalah untuk mendapatkan keuntungan sepihak semata. Mereka tidak menyadari kejahatan dan kecurangan yang mereka lakukan.